Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi di channel YouTube aku, saya Lia Anggraini. Dan di video kali ini kita akan bahas cara lancar public speaking atau cara lancar berbicara di depan banyak orang. Nah, untuk yang punya permasalahan ketika berbicara di depan banyak orang, mungkin masih ada yang merasa grogi ataupun masih merasa malu ataupun takut ya, bisa simak videonya hingga akhir. Dan pastikan untuk nantinya subscribe dan juga like channelnya aku. Dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru. Ya, memang public speaking ini adalah permasalahan dari banyak orang ya, karena banyak sekali yang mungkin masih merasa takut, grogi, tidak percaya diri ketika tampil di depan umum. Namun hal itu bisa dipelajari dan juga bisa dilatih ya teman-teman, jadi jangan merasa kalian tidak bisa. Nah, beberapa tips yang akan aku sampaikan ini bisa kalian simak hingga akhir. Dimana tips yang pertama dan harus teman-teman sering praktekkan ya, yaitu memperbanyak latihan dan juga praktek. Karena memang public speaking ini adalah 90% praktek dan 10%-nya teori. Jadi teman-teman yang akan mungkin punya tugas nanti untuk berbicara di depan umum, entahkah menjadi motivator, menjadi MC, pembawa acara, ataupun pengisi kegiatan, pengisi acara seminar, bisa teman-teman perbanyak latihan sendiri di rumah, yaitu dengan cara menghadap cermin dan juga menganggap seolah-olah kalian sedang berbicara di depan banyak orang. Cara ini bisa kalian lakukan dimanapun, kapanpun waktu luang, dan juga harus dilakukan sesering mungkin agar teman-teman nanti ketika memang sedang terjun ke lapangannya bisa lancar dan juga bisa sesuai dengan yang teman-teman latihankan selama ini. Tips yang kedua yaitu mengenali audiens. Jadi ketika teman-teman akan menjadi seorang pembicara, entah itu sebagai motivator, pengisi acara, pengisi seminar, MC, pembawa acara, ataupun yang lain-lain, teman-teman harus mengenali audiensnya terlebih dahulu. Karena jika kita sudah mengenali audiens kita akan menyesuaikan gaya bahasa, gaya bicara, ataupun pembawaan kita ketika bersama audiens. Jika kita sudah mengenali siapa dan dari mana ataupun karakteristiknya dari audiens kita, maka kita akan bisa lebih santai ataupun lebih enjoy ketika berbicara, dan mereka pun akan tertarik untuk mendengarkan kita hingga akhir pastinya. Tips yang ketiga adalah percaya diri. Nah, ini memang terdengar simple ya untuk dilakukan, namun ini sangat berpengaruh ya tentunya. Jika kita percaya diri, kita akan enjoy dan juga santai, dan kita juga akan nyaman melakukan hal tersebut. Nah, untuk kepercayaan diri ini bisa kita mulai dari hal yang kecil, yaitu penampilan. Nah, harus berpenampilan yang rapi, bersih, dan juga sopan, agar kita juga ketika berbicara di depan umum akan pede dengan penampilan kita, dan juga akan percaya diri gitu ya dengan apa yang akan kita sampaikan. Kemudian yang keempat adalah kuasai materi yang ingin disampaikan. Jadi teman-teman yang akan menjadi seorang pembicara di depan umum nantinya harus dan sangat sekali ya, yang satu ini harus memahami dan juga harus mempelajari terlebih dahulu ya materi apapun yang ingin teman-teman sampaikan. Ketika misalkan teman-teman menjadi seorang pembicara ataupun pengisi seminar, maka kalian harus benar-benar mencari tahu dulu apa itu materi yang akan disampaikan, dan juga mencari tahu kira-kira apa aja yang akan dipertanyakan di kegiatan tersebut nantinya. Jadi teman-teman sudah punya jawaban tentang pertanyaan yang akan ditanyakan. Jadi sangat penting sekali untuk memahami dan juga untuk mempelajari dulu dan juga menganalisa lebih banyak ya tentunya permasalahan apa yang akan kita bicarakan. Ya, dengan begitu tentunya kita akan dianggap memang memahami apa yang kita sampaikan, dan dianggap memang kita paham gitu apa yang kita sampaikan. Jadi mereka akan percaya dan juga tertarik untuk mendengarkan kita hingga akhir.
Tips yang kelima yaitu dengan memperhatikan intonasi suara. Ini juga sangat penting dilakukan ya, untuk memperhatikan intonasi suara, berbicara dengan santai, tenang, stabil, dan juga untuk tidak terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Karena jika terlalu cepat atau juga terlalu lambat akan terlihat ataupun terdengar aneh ya di telinga audiens ataupun penonton. Jadi ini bisa teman-teman latih di rumah dengan memperbanyak kosakata, juga memperbanyak latihan, sering-sering berbicara, dan juga harus berani pastinya. Tips yang terakhir yaitu yang keenam ya, dengan memperbanyak jam tayang. Jadi teman-teman harus mengambil kesempatan-kesempatan yang diberikan ya, ketika teman-teman diberikan kesempatan untuk berbicara di depan umum, untuk jangan sampai menolak. Ini bisa terus kalian lakukan ya, dengan tujuan untuk mengukur kemampuan diri. Dengan memperbanyak jam tayang ini nantinya kalian akan terbiasa, dan juga rasa grogi, rasa malu, takut pun akan hilang, dan juga akan menjadi fasih pastinya ketika berbicara di depan umum. Itulah tadi beberapa tips yang bisa teman-teman terapkan di rumah ya, ketika teman-teman berbicara di depan umum ataupun yang memiliki tugas ya untuk berbicara di depan umum nantinya. Ya tentunya ini adalah hal yang harus kita latih dan juga sering-sering kita kerjakan, kita lakukan, dan juga sering-sering pastinya mengambil kesempatan ya, ketika ada kesempatan untuk berbicara di depan umum, kalian harus mengambil kesempatan tersebut agar nantinya kalian akan fasih ketika berbicara di depan umum. Ya itulah tadi beberapa informasi ya terkait dengan cara lancar berbicara di depan umum yang nantinya bisa teman-teman terapkan di rumah. Juga pastinya untuk harus sering mengambil kesempatan untuk berbicara di depan umum, karena memang ketika kalian sudah pandai melakukan hal itu, kalian sering berlatih, maka kalian akan fasih nantinya. Jika kalian sudah fasih dan juga tidak takut lagi ya ketika berbicara di depan umum, dan itu nilai diri kalian tentunya akan lebih dari sebelumnya, dan juga peluang-peluang karir yang lain juga akan terbuka luas untuk kalian yang hebat ketika berbicara di depan umum atau yang public speakingnya bagus. Semoga informasinya bermanfaat untuk teman-teman, dan jangan lupa untuk like juga subscribe channel aku, dan juga saksikan video-video aku yang lain. Terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.